welcome to my channel. Ini dengan Kakak Lisa di sini. Dengan saya akan berbincang-bincang dengan Indah. Hai, nama saya dari Indah mana? dari Jakarta. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan berbagai macam persoalan kehidupan kita sebelum Indah datang ke Singapura. Dan saya akan bertanya kepada Indah. Oke. Apa pengalaman Anda sebelum Anda datang ke Singapura? Pengalaman saya ya mungkin sebagai ibu rumah tangga ya. Terus juga pernah kerja juga di Oke. Jakarta. Dan juga mungkin karena gaji kurang cukup, ya akhirnya tekad untuk kesini. Oh, Itu aja. bukan Terus- karena dengar dari teman-teman. Enggak, karena apa ya? Karena mungkin TKW gajinya ya lumayan lah ya, tinggi. Jadi coba. Lagi pula juga suami juga agak sedikit nggak beres gitu. Jadi kasih pelajaran lah dikit lah dia. Gak beresnya gimana? Ya mungkin ya kenakalan-kenakalan yang inilah. Kadang kalau kita Pengalaman pribadi. ya kenakalan pribadi kita kasih tahu dengan cara berantem atau dengan cara pisah, atau kita ada orang ketiga gitu ya, itu nggak bisa berubah dia. Akhirnya saya datang ke sini dan 1 tahun saya coba untuk kenal pengacara ngasih surat. Akhirnya dari situlah dia jadinya bisa berubah sadar, dan dia nggak mau kehilangan istri. Memang sih sulit ya, karena rumah tangga juga nggak gampang sih membinanya. Mau di luar banyak perempuan cantik atau cowok-cowok gimana, tapi namanya kalau rumah tangga itu beda, susah sekali. Dia butuh perjuangan. Ya bikin kuat itu karena Tuhan aja. Semangat ya. Terima kasih. Kalau kita tidak berjuang, kalau kamu tidak memperjuangkan rumah tangga kamu juga sia-sia. Iya betul. Apalagi kamu kan sudah pernah nikah di gereja. Iya. Jadi pengalaman kamu kan sebelum kamu datang ke sini, suami kamu izinkan untuk kamu datang ke sini. Iya, suami izinkan. Oke. Dia yang support malah. Dan juga dia nggak nyangka bener-bener. Awalnya mungkin kali nggak serius kali nih istri gua nih untuk datang ke sini. Dan tiba-tiba dia kasih uang, ya akhirnya udah. Pas aku udah di PT, nggak bisa untuk ketemu, dia di Jakarta, aku di Jawa Timur. Iya. Prosesnya 1 bulan. Dan di keluarga yang apa sih namanya? Yang tanda tangan itu penjamin itu Oke. kakak ipar. Oke. Bukan orang tua ya? Bukan orang tua. Mungkin aku juga nggak terlalu ini untuk orang tua ya, karena nggak mau ngerepotin juga lah. Ini kan karena pengen akunya sendiri. Jadi pokoknya sudahlah. Bukan karena mereka tidak setuju atau Ya mereka bukannya karena nggak setuju. Dan aku juga itu nggak nyangka. Mungkin karena udah gelap pikiran, nggak tahu harus dengan cara apa ya. Cuman aku bilang Tuhan, kalau emang Tuhan itu ada, buat aku berhasil untuk aku bisa berangkat kerja ke Singapura. Wow. Dan aku bawa koper kecil, aku keluar rumah pagar itu, aku minta dengan langkah kaki itu, Tuhan kiranya langkah kaki ini menjadi berkat. tapi saat itu kamu sudah kenal Tuhan. Ya. Jadi gini ya, Oke, sebenarnya cerita. aku bukan tadinya aku bukan anak Tuhan ya. Aku latar belakang dari Muslim, keluarga Muslim. Dan aku kenal sama suami dari tahun 2000. Ya, kita proses itu ya. Pendekatan tuh kayak nggak yakin. Ih, sama suami habis kayaknya serem tampangnya. Seram atau ganteng? Kayak serem, ganteng tapi serem gitu. Cuman proses, kok ini orang yang kayaknya kejar-kejar terus ya. Gue bilang, ya sudah gue coba lah. Mungkin Oke. ini kali jodoh gue. Akhirnya kita ketemu lagi di tahun 2006. Oke. 2006 ya sudah di situ kita jalanin hubungan lah. Hubungan tiba-tiba kok kayaknya ini nggak ini ya, harus bener-bener diiniin. Ya udah, akhirnya 2008 lah kita menikah. Sampai detik ini kita udah 14 tahun, puji Tuhan. Menikah di Kristen? Ya. Kan sebelumnya kamu Muslim. Muslim. Aku emang dari Muslim. Keluarga nggak tahu kalau mau nikah itu harus dibaptis. Aku bilang tidak dibaptis. Iya. Terus dan juga aku nggak tahu kalau suami itu Kristen. Aku pikir dia Arab.
Dari tampaknya saja sudah Iya, tahu. ternyata dia orang Ambon. Kalau orang Ambon itu nggak bisa, kamu harus dibaptis baru bisa ini. Akhirnya udah kita ikut bimbingan pranikah kan. Ya, akhirnya di 2000 berapa itu ya? 2008 lah ya. Akhir itu dibaptis. Dan tanggal 20 Desembernya itu baru kita menikah. Tapi setelah itu berapa dalamnya kamu kenal sama Tuhan setelah kamu menikah sama suami kamu? Nggak Apa tahu, kamu sudah kayaknya dekat sama Tuhan atau hanya ikut-ikutan? nggak tahu deh, kayaknya ada sesuatu yang menarik sekali dari Tuhan. Kenapa saya harus diperjodohkan dengan suami yang latar belakang itu Kristen dan aku harus ikut dia Kristen, dan juga dia kehidupannya tuh yang kurang gitu beres juga. Aku juga nggak tahu kenapa itu, dan tiba-tiba juga aku nggak mau bermain dengan dua agama, dan dari hati sendiri tuh panggilan hanya mau meyakini satu, yaitu Tuhan. Memang menikah Kristen dan Muslim itu, aku tanya dengan orang, mungkin itu yang bertentangan, karena menikah itu kita nggak boleh ngambil hal yang salah, jadi harus searah. Jadi kalau misalnya kayak bercabang itu kan otomatis kan Pertentangan dengan ya itu. Akhirnya ya sudah dari situ, cuman ya menarik sih ikut Tuhan itu. Kayak apa ya, setiap hal kehidupan yang berat dengan hal-hal seperti susahnya gimana tuh kayak ada kekuatan gitu, ada semangat gitu karena Tuhan. Terus terang emang sih sempat putus asa juga, banyak hal kayak gimana, tapi sedikit demi sedikit gini ada perubahan lah. Aku kenal Tuhan itu belajar sendiri, bukan suami yang bimbing. Oh, berarti Belajar. bukan suami yang mengajak kamu masuk Enggak, Kristen. aku Kamu belajar contoh. sedikit demi sedikit. Ya, aku contoh dari kakak ipar. Oke. Aku ngeliat dia kadang mereka setiap pagi suka baca Alkitab, mau tidur wow. gitu. Dan aku ini harus gimana ya jadi Kristen ini, cara menerapkannya. Ada pertanyaan Akhirnya, dalam hati. iya, akhirnya aku buka Alkitab, gimana cara baca Alkitab ya, jadi ikutin dari satu. Tadi awalnya ngacak gitu, akhirnya jadi turut kan, nanti ngacak lagi. Tapi Terus firman apa yang kamu baca dan sangat menyentuh dalam hati kamu? semua firman itu menyentuhnya karena apa? Walaupun kita berulang-ulang kali kita baca, firman itu hidup ya. Seperti ada kekuatan di dalam jiwa Bicara kita bersama. Itulah yang bikin, walaupun kita kadang manusia ya Ya, jatuh bangun ya. tapi apa ya, jadi ya itulah kuat, nggak bisa dibicarakan. Tidak bisa Iya. Dikeluarkan dari pemikiran kita. Begitu baiknya Tuhan. Maksudnya terlalu baik sampai kalau kita Baik ngomong tentang kasih Tuhan, kita juga bisa Dulu tuh sering suka kayak mengeluh gitu. Kadang kan kita juga nggak tahu kayak gimana, tapi sekarang itu udah nggak ada untuk hal mengeluh. Ada hal kayak gimana, selalu sukacita. Itu ternyata di balik penderitaan, kesusahan kita itu ada hal-hal yang lebih baik, yang Tuhan itu akan ini loh nanti, bukannya istilahnya kita harus selalu dengan susah ini itu. Enggak. Berarti Semua saat seseorang kamu lihat contoh dari kamu bilang saudara-saudara kamu. Jadi di sini saudara-saudara mungkin di saat saudara-saudara nonton juga. Oke, kita akan lanjut pada sisi yang kedua. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya, gratis ya. Subscribe yang paling banyak. Oke, kamu akan dengar lagi sesi keduanya bagaimana cara perbincangan kita. Bye bye, sayonara. Sampai